Lokade nggak nyponsori hari ini. Oke, kita kembali lagi di Ganti Talk. Tempatnya apa? Rambutku gimana? Bob, topi Bob, Bob. Ayo ngapain ntar ya, yang kedua ya pakai topi. Tempatnya apa ya? Orang ngomongin bola. Tempatnya bola-bola, gosip tentang bola. Bergabung di sini, saudara. Saya masih mencari link ini dari Aji tadi, mana linknya? Oke, teman-teman. Yes. Sekarang kita ngomongin soal sepak bola lokal Indonesia, timnas Indonesia. Betul. Ini agak sedikit kisruh sebenarnya, bukan kisruh ya, ada sedikit perbedaan pendapat. Polemik. Ketika timnas muncul dari timnas, ketika timnas ingin melakoni AFF U23. Benar. Yang dimana pelatih Sintayong meminta beberapa pemainnya dia, ya benar, pilihannya, tetapi tidak diizinkan oleh klub, gitu ya. Akhirnya si sang ketua PSSI Erick Thohir juga mengeluarkan statement. Betul. Statementnya adalah ya intinya pemilik klub itu orang Indonesia, jadi harus nurut lah sama timnas, gitu ya. Timnas, terus dia juga akhirnya menyenggol beberapa pelatih asing kalau pelatih asing itu juga harus menghormati timnas dengan respect, benar, menghormati segala macam, menghormati adat istiadat kita, bahkan dia ngomong kayak gitu. Dan masalah izin segala macam juga harus diurus juga, pelatih asing segala macam. Ya intinya pelatih asing harus nurut dengan kemauan timnasnya. Padahal ini kan AFF ini kan nggak masuk kalender FIFA. Iya. Gitu. Nah, dari The Jack dulu nih, ini anak The Jack nih. Kamu kan yang dia diminta 5 pemainnya ya, kalau nggak salah ya? Iya, awalnya diminta 5, terus akhirnya cuma 1. Nggak tahu 1 atau 2 ya hitungannya, karena satunya lagi pendidikan nih. Ferrari. Lagi pendidikan, yang bayar klub tapi malah ikut pendidikan. Gimana sih? Oke, pendidikan apa nih? Itulah yang coklat-coklat. Kumon. Terus Rizky Ridho juga ya? Rizky Ridho itu salah satu back yang gak tergantikan. Iya tuh. Malah sekarang diambil. Aduh, pusing. Gerard Pique-nya. Dan Samu Yama juga cedera. Rizky Ridho ikut Dangdut Academy. Iya. Ridho Iwak Kodok. Selamat sore Ridho Iwak Kodok. Nonton po. Ya, jadi The Jack salah satu yang katanya dirugikan itu tiwas mereka lagi Thomas Doll ya berarti. Thomas Doll. Kan mereka benar juga sih, mereka lagi mengejar performa di liga segala macam. Terus malah pemainnya dipretelin yang tidak ada hubungannya nih dengan kalender FIFA gitu loh. Nah itu coba tadi kamu utarakan dulu. Sebenarnya ini kan dari jelas kan dari Thomas Doll juga udah bilang kan nggak setuju kenapa harus ada di tengah kompetisi pemain intinya diambil. Padahal jelas regulasinya juga ada kan, harus ada pemain U23 yang masuk dalam skema inti tim tersebut. Nah, kalau udah diambil siapa yang gantiin? Diambilnya 5 lagi. Dan katanya harus mau katanya kan. Iya, makanya. Kalau misalnya ini untuk Asian Games yang atau untuk match FIFA Friendly Cup, FIFA Friendly Match juga nggak apa gitu ya. Asalkan sesuai dengan kalender FIFA dan masuk ke agenda FIFA tuh nggak masalah. Karena kan jadwal kita udah disesuaikan dengan kalender FIFA. Tapi kalau ujung-ujung kayak gini apa bedanya sama tahun lalu? Betul. Keren. Menurut ini dari ngebut nih dia, ngegas banget nih dia. Soalnya memang kemarin kebuktikan ketika beberapa pemain nggak ikutan kalah sama Madura. Betul. Gitu. Dari versi pro Erick Thohir. Oh enggak ya. Sudut pandang ini ya, yang soal apa ini lebih ke apa dulu pertanyaannya? Ya lebih ke menyiapkan banyak. Sebenarnya ini yang kalau kita ada 2 kubu nih istilahnya nih. Kubu timnas. Yang akhirnya diwakili oleh Erick Thohir dan mungkin kubu klub-klub yang suaranya diwakili oleh Thomas Doll. Soal
ini poinnya lebih ke ini dulu deh, kita ngomongin soal pemberian pemain U23 gitu misalnya. Ini kan bukan nggak ada kalender FIFA ini. Kenapa klub mesti mau? Sorry, aku contohin dulu deh. Ketika Piala Dunia U21 misalnya. U20 ya. U20. Ketika timnas Argentina meminta Garnacho untuk masuk ke skuadnya mereka. Benar. Yang ternyata tidak dibolehkan oleh Erik ten Hag. Benar. Dan abis itu ya skuad Argentina ya nggak apa-apa gitu loh, nggak jadi polemik kayak gitu, memahami. Walaupun saat itu juga Garnacho mungkin juga jarang main segala macam mungkin gitu ya. Tapi di situ keputusannya ada di klub, ada di Erik ten Hag yang tidak membolehkan. Padahal Garnacho-nya mau pengen membela Argentina, tapi di situ juga ada statement Erick Thohir yang kalau pemainnya mau saya dia bilang kenapa klub tahan? Kalau pemainnya mau kenapa klub tahan gitu kan. Lah ini kemarin di MU pemainnya udah mau loh. Tapi ditahan sama klubnya. Iya. Biar Bahkan sempat Oke, dia lagi ngegas lagi bentar nih. ya. Enggak apa. Aku seneng. Aku pernah baca di berita juga dulu Sir Alex pernah bikin surat cedera palsu biar pemainnya enggak dipanggil timnas. Oke. Cuma saya bukan fans MU jadi saya enggak akan jelasin lebih lanjut. Tapi ini kalau aku bilang kenapa aku nggak langsung ngomong antara setuju sama nggak setuju tentang pemain U23 ya. Tapi lebih ke aku agak sedikit mendukung statementnya Erick Thohir. Dari sisi lain mungkin ya, karena gini ya, setiap tempat punya peraturan masing-masing ya. Ya. Betul. Dan Liga Indonesia sudah punya kesepakatan dengan klub tentang regulasi seperti itu. Ya. Ini aku lebih menitik beratkan soal Thomas Doll-nya aja sih, yang ya aku nggak menyerang Thomas Doll ya, tapi lebih ke nek arep protes ki ono corone sakjane sebenarnya seperti itu. Mungkin kenapa Erick Thohir mengeluarkan statement itu mungkin juga karena agak sedikit berlebihan mungkin ya, kayak iki pemain kurang ini, tapi tidak ada mungkin ya, karena menurutku kayak tidak ada diskusi lebih lanjut dulu, tapi kayak wah kok pemainku diculiki langsung. Iya. Padahal harusnya itu bisa ada nilai tawar menawar. Satu seperti itu, dan bener nek ngomong AFC itu emang AFF ya. AFC Tiger Cup, jangan Tiger Cup ya. Maaf. AFF itu memang bukan kalender FIFA, tapi nggak tahu juga, kemungkinan juga Sintayong juga akan meramu timnas itu ya, menganggap AFF bisa buat pemanasan mungkin ya. Itu juga bisa buat latihan di turnamen berikutnya biar yo pemainnya kompak, ora gonta-ganti wae, karena timnas kan butuh proses yang lama karena mereka juga nggak setiap hari ketemu. Ya. Sudut pandangku seperti itu sih. Tapi gini, ada kemungkinan nggak sih kayak gini? Ini kan Sintayong belum mendapatkan prestasi bisa dibilang ya. Dia belum ada trofi yang dimenangkan oleh dia. Padahal pelatih dengan gaji tinggi, terus dia kayaknya mempunyai privilege hak yang banyak gitu. Tapi kok ini belum ada trofi satupun loh, dia belum punya trofi gitu loh. U19 sudah. Indra Safri ya. Setelah Indra Safri juga ada, pernah juga kan juara. Oh iya, kan? dulu. Iya kan? Setelah Indra Safri juga ada nih kemarin. Iya, benar. Bima Sakti ya. Bima Sakti juara juga. Terus naik ke U23 juga Indra Safri juara di SEA Games. Benar. Nah, ini kan tinggal si Sintayong, apakah dia supaya ngejar, wah ini harus dapat menang nih. Paling enggak dia punya muka. Ada fakta itu enggak sih sebenarnya? Kalau menurutku enggak, karena Indra Safri proyek jangka panjang ya. Kalau Indra Safri Sintayong punya dia proses ya. Sebenarnya yang dititik beratkan adalah kekompakan tim sih. Nek menurutku lo ya. Jadi kembali lagi kenapa dia menginginkan pemainnya ya, karena dia yang menyeleksi. Bukan terus saiki sesuk main iki, sesuk meneh ganti meneh. Kesel, Bro. Ngono ya lho. Belum padu ya. Sesimpel itu sih aku memandangnya ya. Terus ketika dibenturkan di klub, memang kuwi sen apa ya istilahnya ya, tetap bilang crash itu beneran crash. Cuma kan jangka waktunya berapa lama sih AFF? Sebulan. Ya, sebulan kan paling, ya enggak paling ya, tapi ada 4 pertandingan bisa dilewatkan, dan untuk klub juga diharapkan kuwi ya ono rotasi pemain juga. Apa klub terus masang pemain itu juga?
nggak dewasa dong pelatihnya. Kan harapannya klub juga bisa rotasi, bisa memainkan pemain lokal juga kan. Iya. Nah, harapannya seperti itu. Tapi gini, ketika sombong 4 pertandingan gitu ya misalnya ya. Yes. 5 orang yang diambil misalnya, itu kan kerasa juga Pak, kerasa juga. Bung gitu. Ketika timnya diambil 5 pemain. Betul. Untuk AFF loh, ini piala apa sih ini piala sampah menurutku ya. Sumpah ini sampah ini, turnamen sampah, nggak ada apa-apanya, tidak bisa mengubah ranking di FIFA juga gitu segala macam. Tapi sisi positifnya dari Erick Thohir adalah mungkin itu ya, mungkin untuk sebenarnya tujuannya dia untuk membatasi membatasi kesewenang-wenangannya pelatih asing. Nah, itu salah satu. Emang ada kesana, alasannya ada. Ada no. Gimana? Pas kapan itu? Yo bukan pas kapan atau apa yo, tapi lebih ke kadang pelatih asing itu yang datang ke Indonesia kadang ya yang sering terjadi kan, terus banyak yang akhirnya crash sama manajemennya sendiri. Itu kan kadang gini. Indonesia punya regulasi. Indonesia punya cara. Klub juga punya adat atau mungkin budaya sendiri ya. Culture sendiri. Ada pelatih asing masuk. Tapi kadang karena ya bukan kita menghina ya, tapi kadang negaraku luwih maju nek kowe gelem melu aku. Oke, mek ikut dia, tapi enggak banyak juga kan pemain juga harus ngikutin dia tapi ternyata enggak cocok. Iya. Yang terjadi adalah gonta-ganti pelatih. Itu kan juga kasus sebenarnya. Itu loh sakjane sing dititik beratkan Erick Thohir. Harapannya mungkin dari statement ini kedengarannya cuma cetek ya. Oh, pelatih kowe kudu manut ini. Yo harapan Erick Thohir nek aku menangkapnya biar Indonesia enggak gonta-ganti pelatih secara cepat sih. Itu juga sebenarnya enggak ke pelatihnya juga, tapi klub juga aku menangkapnya ya. Jadi kayak klub ya kowe kudu selektif tenan golek pelatih. Dadi ben sesuk ora elek ganti. Oke. Atau gini, keren atau ya, klub juga mesti mempunyai deep squad yang bagus juga nih. Nah, enggak cuma itu doang mainnya yang akan dipakai gitu. Aku jubire Gimana, Erick Thohir ya. Ya gimana ya? Musim lalu juga kan Thomas Doll sempat protes juga tuh. Kalau sekarang kan 5. Tahun lalu 12 orang. Untuk apa nih? Untuk apa? Untuk timnas kan? Timnas, ya. 12 orang. Timnas untuk apa? Ada waktu itu Persija supervisor sih. Sama apa supervisor. satunya lagi saya lupa. Pokoknya ada total 12 pemain. Itu kan gila banget. Tapi untungnya karena kita punya Thomas Doll tetap peringkat 2. Untungnya. Oke. Terus kenapa kita nggak kayak contoh negara lain mungkin Vietnam punya 2 tim U23, ada tim A. Tim A itu berisi pemain top buat kualifikasi Piala Asia U23. Benar. Terus yang B itu mayoritas pemain U20 yang buat AFF ini. Oh gitu. Atau juga kenapa nggak pemain-pemainnya yang U17 misalnya yang akan dipertandingkan nanti untuk Piala Dunia kan? Jadi ini dijadikan ajang latihannya U17 misalnya kayak gitu. Atau pelatihnya pun Sintayong kan nanti kan? Iya, makanya kenapa nggak sekalian kayak gitu? Atau mungkin ini kebawa gengsi dari SEA Games kali ya? Tadi itu aku bilang. Jadi kan beberapa pemainnya tetap dipertahankan kan di SEA Games karena ya mau nggak mau Indonesia tetap jadi tim yang diunggulkan kan. Iya. Dengan materi tim yang sama. Karena beberapa tahun lalu kan Indonesia memasukkan tim keduanya tuh di AFF tuh. Yes. Yang dihina sama Safi Sali itu. Itu pun di situ udah bisa melihat sendiri bahwa Indonesia sangat terhina kan. Iya. Oleh diri sendiri lagi. Iya. Yang pernah kita prestasi di bantai berapa 8-0 atau berapa itu kan juga pernah toh? Pernah. Dengan pemain seadanya. 7-0 kayak MU Liverpool. Nah. Ya itulah mungkin ada sedikit ya Sintayong juga nggak mau gambling. Bukan masalah juara ya, tapi harga diri. Lagi-lagi posisi pelatih kalau di timnas itu yang neng tengah banget. Kalau masalah juara itu langsung dianggap tapi runner up aja itu udah dianggap gagal. Apalagi kalau dibantai. Iya. Bayangkan. Iya. Dari STY kayak save STY jadi STY out. Iya. Cuma kalau kita tadi kembali lagi membahas itu turnamen ecek-ecek Iya. Tapi nek kalah 3-0 wae lah karo Vietnam. Kuwi wis pertandingan pertama wis STY out lho tulisannya misalnya. Harus udah out.
Itu loh. Estaya kan juga mengeluarkan statement kalau dia sebenarnya tuh nggak suka dengan AFF Cup ini. Benar. Iya kan gitu kan, dia udah mengeluarkan statement itu loh. Dan aku mendukung loh, aku orang yang mendukung. Udahlah Indonesia keluar aja dari AFF Cup. Itu solusi sebenarnya malahan. Iya dong, buat apa nih ini buang-buang duit. Benar. Nggak ada ini segala macamnya. Iya, setuju ya. Pasti setuju banget. Setuju lah. Kita kenapa nggak gabung ke benua sebelah gitu biar ada perlawanan dikit? Yang Eropa. Oh. Iya. Yang Afrika. Afrika. Sama Selandia Baru. Kan Itu enggak jauh. dong, itu secara ongkos jauh dong. Jauh Secara dari ongkos, tengah lautan sana kalau mainnya Iya. di Tapi kan Fiji sana biar kita gimana? bisa meningkat dong, tim masa lawannya lebih tinggi dari kita. Iya paling nggak kita gabungnya sama Afrika Selatan mungkin ya. Enggak, kalau kita Oseania terlalu jauh. Memang itu kita butuh waktu 4 jam dan dengan ongkos yang tidak sedikit pastinya. Benar. Ketimbang kita ke Singapura, ke Brunei segala macam. Maksudku tetap ada AFF boleh, tapi kita nggak ikut nggak tampil di situ gitu loh. Kita nggak tampil karena menurutku ini nggak ada gini. Timnas U23 ini proyeksi buat apa nanti? Buat Piala Asia. Ya, benar. Proyeksi adalah buat Piala Asia. Piala Asia. 23. Piala Asia U23 itu ya. Dan the next team senior kan? Senior apa nanti ininya? Piala Dunia. Piala Dunia. Piala Dunia kan juga Sama tahun Piala depan Asia ini kan? dong. Itu saja. Piala Asia kapan? 2024. 2024 kan? 2024. Lolos kan Indonesia? Lolos. Iyalah. Sintayong. Aku Basur Sintayong. Oh, Piala Asia 2024. Yes. Yang menang Ganjar apa Anies? Wey. Berarti enggak. Apa sih menurut kalian impactnya ketika Indonesia menarik diri dari AFF Cup? Ada nggak? Kamu dulu Ji. Ada nggak sih sebenarnya? Ya sebenarnya mungkin nantinya buat regenerasinya agak lumayan susah mungkin ya kehilangan satu kompetisi. Cuma ya harapanku sebagai supporter pengennya ya mungkin di jadwalnya diperbaikin lagi lah biar nggak ngerugiin klub juga kan. Benar. Klub kan punya itu juga kan, punya tujuan pengen juara nih. Terus dari supporter juga nge-push ke klub, ke pelatih. Cuma dari PSSI-nya minta semua pemain. Wah, susah sekali. Saya. Mendingan dibuat 2 liga aja gitu. Ini liga yang serius nih, liga yang main-main gitu ya. Impactnya ketika Indonesia menarik diri dari AFF Cup. Sebenarnya kurang tahu tapi kita sudah bisa membaca sendiri warganet. Kita emang baca sendiri, nggak ditemenin. Nggak, kita bisa lihat sendiri. Nggak mau memprediksi, nggak mau tapi kayak sudah sedikit membayangkan ya. Indonesia ini kan negara yang paling gengsi kan. Iya kan? AFF yang Kita kan dulu macan Asia itu ya. macan Asia itu masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Iya. Nggak tahu itu macan apa ya tapi sesimpelnya gini, AFF mungkin hampir seluruh rakyat Indonesia setuju AFF itu nggak masuk ya, maksudnya kisah nggak masuk adalah bukan agenda FIFA. Tapi ketika Kita juara, nggak usah ngomong juara lah, tapi ketika kita kalah aja, yo semua juga mencaci kok. iya. Harusnya malah sebelum kita ngomong setuju atau nggak setuju untuk ikut AFF, itu mending kita bikin polling pemilu untuk memilih timnas Indonesia ikut AFF apa enggak. Oke, setuju aku setuju. Sesimpel itu, biar kita sepakati bersama-sama. Besok nggak ada yang mencemooh, wah mesti mentalnya jirih kayak rawani daftar. Mesti ana wong sing nyinyir kayak ngono. Buat apa Sesimpel gitu itu. ya? Heeh. Nyari kambing hitam. Padahal kayak kambing gitu. hitam susah sekarang. Nah. Itu mungkin itu ya. Tapi kalau aku sih pendapatku masih ini ada ego Sintayong sih ini. Oke. Ego Sintayong di mana dia belum dapat gelar apapun. Boleh. Dengan digaji 4,5 miliar Oke. sebulan. Pas Neymar. Nanti Neymar kita bahas setelah ini ya. Oke. Kamu apa lagi Ji? Yang unek-unekmu apa lagi? Buat siapa tahu ini kan kemarin juga Pak Erick Thohir nonton ya ini ya, nonton Liga 3 oleh Pak Erick Thohir ya. Ya, Pak Erick Thohir sempat DM saya. Iya, gimana dia ya? Titip salam. Titip salam buat Pak Eko. Lupa bayar. Titip depo. Depo bangunan. Depo bangunan. Depo bangunan. Karena Pak di sini ada Eko. Pak Eko juragan bangunan kan. Bangunan sama Nasgor. Nasgor ya. Buat Pak Erick Thohir pesannya apa Ji? Buat Pak Erick Thohir ya mungkin kalau emang mau bikin Liga Indonesia lebih baik lagi ya tolonglah
jangan semua dari Persija dong. Masa udah tahun lalu 12 Sombong sekarang amat. 5. Sombong amat. Terus untuk pesan lah buat Bapak S. Kemarin kan udah di Sundar Maji, apa Sundar Maji? Nggak usah dijelasin dong. Langsung Ya, ngomong polisi. aja. Ya, polisi. Kenapa? Takut toh? Kamu punya masalah sama polisi? Berarti emang harus ya kalau mengutarakan pendapat juga ada ininya ya. Iya. Ada tata caranya. Jangan asal emosi. Tuh. Boleh emosi tapi tetap harus Ikut tata krama. Iyalah, keramanya Katanya pelatih harus. asing juga harus ikut tata krama. Benar. Ya, Orang harus. Indonesia sendiri nggak gitu. Nah, harusnya kita mencontohkan tata krama itu ya, Betul. gitu. Oke, emang ada regulasi soal pelatih asing nggak sih? Sementara ini masih Pelatih asing harus bisa bahasa Jawa enggak? harus bisa laku dodok. Cuma ada regulasi lisensinya aja. Ya Lumayan benar. tuh. Lisensi harus A ya, Harus A. AFCA Betul minimal. minimal. Oke deh. Jadi kamu tadi pesan itu ya, kalau bisa ya dilihat lagi. Tapi kita sekarang setuju nggak sih kalau kita polling dulu deh? Nah. Setuju nggak kalau Indonesia ditarik dari AFF Cup? Setuju. Polling ya ini. Aku setuju. Aku setuju. Berarti oke, kita sepakat dulu ya, sepakat Ya. kalau Nah, nanti kita tinggal beberapa netizen mungkin yang ya, nonton Coach ini. Justin juga kemarin DM. Ya, Coach Justin. DM juga kemarin, DM juga. Titip salam juga. Titip salam juga. Loh, Titip juga. Thomas Doll juga nonton Oh, sebenarnya. nonton juga Dia ya? DM aku, senggol dong.